Sekali lagi shalom, selamat pagi semuanya. Saya juga mau menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita surga selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama tundukkan kepala, satukan hati. Kita mau sama-sama satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang pada hari ini bukan karena kekuatan atau kebaikan kami, tetapi pada hari ini kami percaya semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih yang memulihkan setiap dari kami pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap nyanyian, setiap pujian, setiap hormat, setiap kemuliaan yang kami naikkan, semuanya hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan. Engkau yang pakai setiap bagian dari ibadah ini untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama mau katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, sama-sama kita mau nyanyikan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan. Ku berikan Tuhan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Sekali lagi ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku mau berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan
setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu. Mari angkat suaramu sih. Pagi ini yang menjadi doa kami Tuhan. Amin. Hanya kepadamu taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari saudara kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Nyatakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Setia kepadamu, itu kerinduan kami. Kami datang Tuhan memenuhi panggilan-Mu. Kami datang Tuhan mengangkat sembah ucapan syukur. Kami naikkan Tuhan kepada Yesus, kepada satu nama, nama yang ajaib. Dimuliakan dan disembah Tuhan Yesus. Kau yang jadikan kami berharga, Kau yang jadikan kami indah Tuhan. Oh. Mari ambil waktu menyembah Tuhan. Mari ambil waktu menyembah Tuhan. Sebab Kau ajaib Tuhan Yesus. Sebab Kau teramat besar Tuhan.
dimuliakan dan disembah. Nama itu Tuhan, Sang penebus kehidupanku, Sang penolong kami, Sang pencipta alam semesta. Engkau ku sembah, Engkau ku tinggikan, Engkau yang ku agungkan. Engkau yang ku percaya. Oh Tuhan Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Boleh angkat kedua tanganmu sama-sama. Ku yakin. Come on one church, angkat suaramu buat Tuhan pagi hari ini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama, come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih tinggi lagi sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapa Surgawi, kami yakin Kau ada di sini. Pada saat kami memuji menyembah Engkau, kemenangan terjadi di dalam hidup kami. Ladang hati kami dibuka untuk taburan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah hari ini, pagi hari ini, kami hanya fokus kepadamu, fokus pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah pusat kehidupan kami Tuhan. Biar kami menyadari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu Engkau berikan kepada kami. Kalau kami sudah berada di tempat ini Tuhan, seberapa kami yang ada Tuhan, kami rindu Engkau urapi kami. Kami rindu pada saat kami mendengar firman Tuhan, kami dicerahkan dan kami pulang membawa kemenangan-kemenangan daripada-Mu.
Untuk itu Tuhan, biarlah kami Tuhan mempunyai konsentrasi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Karena hamba tahu, hamba tidak punya sesuatu yang patut dibanggakan. Tapi kami punya Roh Kudus, kami punya Yesus yang kami banggakan, yang akan mengajar kami pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami cinta Engkau Yesus. Amin. Silakan duduk, terima kasih pemusik. Shalom. 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 Wah, ada 2.000 orang. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Oke. Hari-hari ini kami sedang membangun satu rumah dan suami saya begitu sibuk, begitu exciting. Tetapi sebelum dia membangun ke atas, kita melihat dulu fondasinya udah kuat belum ya? Karena itu bukan bangun sebenarnya, renovasi. Dan kayaknya ini nggak kuat, jadi harus ditambah. Jadi dibikin beberapa fondasi, dibikin beberapa dasar. Karena kalau tidak melakukan hal itu, kita takut nanti malah retak bangunannya, goyang bangunannya. Sehingga ternyata membangun itu bukan hal yang kelihatan seperti hotel ini. Kita lihat indah, tapi waktu dia bangun pasti ada tiang pancang yang dipancangkan sehingga bangunan ini kokoh dan kita berani beribadah di tempat ini. Kalau enggak, bayangin kan, kalau gedung ini goyang-goyang karena enggak ada fondasi yang kokoh. Jadi sadar atau tidak sadar, pada saat-saat ini juga kita sedang membangun sesuatu. Amin. Mungkin kita sedang membangun, pakai ini ya. Oke, judulnya pagi hari ini adalah membangun dengan Injil. Judulnya membangun dengan Injil. Jadi kita sadar tidak sadar, hari-hari ini kita sedang membangun kehidupan di dalam kehidupan kita. Baik itu pelayanan, membangun keluarga, membangun karir, maupun mungkin membangun kehidupan rohani kita. Tapi mungkin juga kita tidak sadar atau tidak sadar, bangunan kita itu berdasarkan popularitas, kekayaan, koneksi, jabatan, penampilan fisik, atau mungkin juga kecakapan kita. Kita tidak sadar, kita sedang membangun diri kita dengan hal-hal ini. Popularitas. Itu kalau hari-hari ini bisa dalam sehari popularitas kita itu bisa hilang subscriber, apalagi hilang follower. Dan ada juga hamba-hamba Tuhan panik kalau followernya hilang, apalagi hamba-hamba Tuhan YouTube, ya. Mereka takut. Atau kekayaan. Kita tahu seperti Ayub, kekayaannya bisa hilang dalam sehari. Atau koneksi, pejabat ini, jenderal ini, tapi jabatan mereka tidak abadi. Satu saat akan hilang. Dan mungkin kita juga membangun sesuatu dengan jabatan kita. Wah, sekarang saya dirjen, saya jenderal, atau saya direktur apa. Satu saat akan hilang. Maupun mungkin penampilan fisik kita. Sekarang kelihatan cantik, tapi besok ya kayak saya gitu, makin melebar ya gitu kan ya. Jadi apa dasar yang kita bangun untuk diri kita ini? Apakah ini semua akan lenyap? Pada siang hari ini, masih pagi, maaf. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita membangun baik pelayanan, bangun keluarga, karir maupun kehidupan rohani. Kita akan belajar pagi hari ini. Ada 4 poin yang akan kita belajar. Tapi sebelumnya kita akan baca firman dulu ya. Kita baca bersama-sama. Dari ayat 10. 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku,
Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, sekali-kali pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Oke, jadi ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia menulis pada saat dia di Efesus. Kenapa? Korintus itu adalah kota perdagangan, di mana banyak masyarakat majemuk. Jadi dari berbagai kota, dari berbagai negara. Dan di situ terjadi bukan jemaat, warga yang hedonisme, banyak perzinahan, banyak kegiatan-kegiatan hal-hal duniawi yang terjadi di Korintus. Termasuk banyak sekali juga filosofi dunia. Dan bagaimana dengan gereja saat itu? Gereja juga terimbas. Mereka mempunyai kesombongan rohani. Mereka terjadi perpecahan. Mereka juga melakukan hal-hal duniawi karena filosofi yang terjadi di kota Korintus ini. Yang teristimewa, terjadi perpecahan di gereja. Di mana ada yang mengatakan, oh aku pengikut Apolos, aku pengikut Paulus, dan terpecah-pecah. Jadi mereka mengandalkan manusia. Dan ini dicatat tahun 50 Masehi. Walaupun dicatat kurang lebih 2000 tahun lalu, saya tahu firman ini relevan saat ini untuk kita. Amin. Kita tahu kita hidup di dunia dengan banyak sekali kejahatan, maksiat atau apapun. Dan ini kadang-kadang terpengaruh, gereja terpengaruh. Kadang-kadang mungkin kan kita dengar, oh saya pengikut pastor A, pastor B, pastor Arthur mungkin. Jadi mereka mengandalkan pengajar-pengajar mereka. Sehingga Paulus harus menulis surat ini. Bahwa dia mengatakan dia adalah tukang bangunan yang ahli. Karena dia meletakkan gereja. Tetapi dia katakan Yesus adalah dasar dari segalanya. Ya. Dasar bangunan kita adalah Kristus. Ya, firmannya dari ayat 10 dan 11. Di situ yang kita sudah baca tadi. Di situ dikatakan bahwa dasar bangunan itu harusnya Kristus, bukan pendeta A, bukan pendeta B, tapi dasar bangunan kita adalah Kristus. Jadikan Kristus dan Injilnya adalah pusat kehidupan kita. Kalau kita sudah meletakkan dasar yang baik, maka kita bisa membangun juga dengan baik. Amin. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, Yesus sendiri memberikan perumpamaan ini. Dia bilang, setiap orang yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, dia adalah orang yang bijak. Seperti mendirikan rumah di atas batu. Ketika hujan datang, banjir tiba, dan angin melanda, rumah ini tetap kokoh.
Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya. Ketika hujan, angin datang, hujan turun, dan banjir tiba, dia akan hanyut dan menderita kerugian. Orang yang bodoh adalah orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Jadi kalau kita mengandalkan hal-hal yang pertama itu, kekayaan, kepinteran, apapun yang secara dunia akan hilang, maka kita sedang mendirikan rumah kita di atas pasir. Sedangkan kita kalau mendasarkan Yesus Kristus sebagai dasar kita, di mana kita mendengarkan kebenaran firman dan melakukan. Yesus sendiri yang katakan ini. Jadi dasar bangunan kita pertama kali adalah Tuhan Yesus sendiri. Jangan sampai kita mengandalkan hal-hal yang sebelumnya. Oh, nggak bisa balik ya. Panas sebelah. Ya. Kalau kita berdasarkan popularitas, kekayaan, koneksi, jabatan, penampilan, ini hanya alat, bukan dasar. Ini hanya alat. Kalau kita ingin membangun pelayanan kita, mungkin kita suaranya bagus, mainnya bokeh. Jangan menjadi landasan, jangan menjadi dasar daripada pelayanan kita. Oh, suara saya merdu. Amin. Setiap kita dikasih talenta-talenta. Itu bukan kita menjadi dasar daripada kehidupan kita, tetapi menjadi alat untuk kita kembangkan. Kita kemarin baru merayakan ulang tahun kedua gereja ini. Kita perlu mungkin pelayan-pelayan. Ayo kembangkan talenta yang kita miliki. Kata Tuhan, kalau kita mendengar dan kita melakukan, maka kita mendirikan rumah di atas batu dan kita orang bijak. Untuk itu, kalau kita dikasih talenta, Tuhan bilang jangan simpan, tetapi harus dikembangkan. Itu caranya mungkin. Ini wadahnya yang bagus untuk kita mengembangkan talenta, untuk kita melakukan, mendengarkan dan melakukan kebenaran firman. Tetapi talenta kita hanya alat. Yang terpenting kita letakkan dasar, yaitu Yesus Kristus. Jadikan Yesus dan firman-Nya, jadikan Yesus dan Injil-Nya sebagai pusat daripada kehidupan kita. Menjadi landasan, menjadi dasar, menjadi fondasi dari kehidupan kita. Amin. Oke, kita tepuk tangan buat Tuhan. Karena Yesus sendiri mau meletakkan dasar untuk kita orang-orang percaya. Berikut. Setelah kita melakukan meletakkan dasar, kedua yang kita harus perhatikan adalah bagaimana kita membangun. Bagaimana cara membangun? Dikatakan begini, entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Jomplang banget ya, 3 di atas, 3 di bawah. Kita bangun rumput kering dan jerami dan kayu. Apalagi kayu. Rumah kita tuh kemarin penuh rayap karena kayu. Jadi kita harus bongkar. Untung sekarang udah punya besi ya atau apa itu untuk kita ganti. Jadi sekarang kita perhatikan cara kita membangun rumah. Cara membangun rumah. Bukan rumah secara fisik, tetapi rumah sebagai bait Allah. Yaitu pelayanan, rumah tangga kita, karier kita. Kita harus perhatikan. Kita membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tahu emas itu, untuk mendapatkan emas itu tidak gampang. Orang harus menggali, dia memakai merkuri, mengayaknya, dibakar sehingga keluar emas yang murni. Apalagi sekarang emas udah mahal, udah naik.
Siapa yang punya emas? Oke. Kalau kita membangun diri kita dengan emas, perak dan batu permata, itu tandanya kita membangun diri kita dengan suatu proses yang gak gampang. Suatu proses. Kalau permata seperti berlian, itu harus diasah, di-cutting, dipotong per inci untuk supaya apa? Dia bisa bercahaya. Makin banyak cuttingannya, makin bagus. Demikian juga dengan kekristenan kita. Walaupun kita sudah meletakkan dasar Yesus, tetapi kalau kita tidak mau diproses, kita akan menjadi orang Kristen gampangan. Maaf. Kalau kita mau diproses, maka kita bisa timbul seperti emas, perak, dan permata. Ini salah satu wadah untuk kita proses. Gereja itu bukan kumpulan orang-orang suci, tetapi kumpulan orang-orang yang mau diproses. Mau diproses? Bertahan di satu wadah. Kalau kemarin Pastor Semi katakan, kita ini adalah keluarga Allah. Kita sama kakak adik pernah berantem gak? Oh gak pernah, kita sayang-sayang. Gak juga. Sama papa juga saya suka berantem. Sama mama, tapi tetap keluarga, saling menjaga, di luar kita saling mengayomi, saling mensupport. Demikianlah, ini wadah untuk kita siap diproses. Ini wadah untuk kita siap diproses. Demikian juga di pekerjaan kita, demikian juga di tempat manapun kita akan diproses. Apa kita mau diproses untuk timbul seperti emas, timbul seperti perak, maupun permata. Itu tergantung kita. Kita mau apa enggak? Atau kita menjadi orang Kristen yang asal-asalan, iman yang dangkal, sesuatu yang tidak mau menyalipkan kedagingan kita. Kita akan bangun kayu, rumput, kering, dan jerami. Bayangin ya, ini kayaknya hanya di sawah-sawahan ya. Ya, kalau kita mau bangun kekristenan kita, ke keluarga kita, karier kita, hanya berdasarkan kayu, rumput kering, dan jerami, kayaknya sia-sialah kita jadi orang Kristen saat ini. Hayo kita belajar, kita mau diproses seperti buah-buah roh. Ada kasih dalam hidup kita, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Sedangkan kalau kita punya keinginan daging seperti percabulan, kecemaran, itu bagian dari kita untuk kita lakukan. Seperti ada ilustrasi, ada dua anjing hitam dan putih. Sama-sama lahir sama, tanggal sama, berat sama. Tetapi tergantung daripada tuannya, dia mau kasih makan sama atau mau kasih makan lebih anjing putih, atau dia mau kasih makan lebih anjing hitamnya. Demikian juga ada di dalam kita. Keinginan daging maupun keinginan roh. Mana yang kita mau kasih makan? Mau kedagingan kita? Atau kehidupan rohani kita? Hari ini tergantung daripada kita. Kalau kita mau hidup dengan membangun dengan emas, perak, dan permata, ayo kita kasih makan rohani kita. Bagaimana? Ya dengan firman. Ya dengan persekutuan dengan Tuhan. Ya dengan pelayanan kita. Kita mau diproses sehingga kita bisa membangun dengan emas, perak maupun permata. Amin. Kita mau diproses oleh Tuhan, mau dipotong-potong kesombongannya, mau dipotong kemalasannya, mau dipotong keegoisannya, mau dibakar segala keinginan-keinginan daging kita. Amin. Amin dong. Amin. Jadi kita mau diproses. Itu cara kita membangun di dalam Kristus. Itu cara kita membangun rohani kita. Itu cara kita membangun rumah tangga kita, karier kita. Di dalam Injil semua SOP udah ada. Mau bangun pelayanan,
Tuhan bilang kalau mau jadi terbesar di antara kita harus jadi pelayan. Jadi jangan bayang, aku nanti jadi song leader supaya orang tepuk tangan, supaya orang elu-elukan saya. Bukan, tetapi supaya kita mau melakukan kebenaran firman, yaitu melayani Tuhan. Atau kita mau membangun rumah tangga kita. SOP-nya udah ada. Hai suami-suami takutlah, salah. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus yang mengasihi jemaat. Bayangin, dia rela mati loh. Ya kan? Suami kita rela mati nggak? Nggak usah, jangan mati. Nanti kita yang setengah mati. Hai istri-istri, hormatilah suami, itu yang dikehendaki Tuhan. Semua SOP ada di Alkitab, nggak usah cari dengan filsafat duniawi. Semua ada bagaimana kita harus hidup, kita berjemaat seperti apa, kita di marketplace seperti ada apa. Sudah tertera di dalam Injil Kristus. Itulah SOP kita, supaya kita bisa timbul sebagai emas, perak, dan permata. Jangan jadi orang Kristen asal-asalan. Pokoknya ke gereja, panas-panasin bangkut gereja. Jangan jadi orang Kristen yang asal-asalan. Kalau gua marah, kenapa? Ya kan? Atau orang Kristen yang asal-asalan, cuma nggak mau kerja, nada tangan terus, minta belas kasihan. Dia katakan dalam firman, kalau kamu malas lihat semut, dia lebih rajin dari kamu. Ya, hari ini kita bertekad untuk membangun sesuatu secara rohani, baik rumah tangga, pelayanan, pembangunan rohani kita, karier, dengan emas, perak, dan batu permata. Kenapa? Karena ketiga, semua bangunan kita bangun akan diuji dengan api. Kalau tadi diuji dengan hujan, banjir, sekarang ternyata bangunan yang kita bangun akan diuji dengan api. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Ini berbicara kalau kita mengalami kesesakan, mengalami pencobaan, dan juga berbicara pada hari kelak. Apakah kita sudah siap untuk diuji dengan api? Kekristenan bukan hal yang udah ikut Tuhan, oke, saya sudah melakukan A, B, C, dan E, aman. Tidak. Kita akan diuji. Kalau tadi kita diuji dengan air banjir, sekarang kita juga akan diuji dengan api. Ujian api. Ini bicara juga tentang kekekalan nanti. Kita akan diuji dengan api. Karena ujian itu akan datang. Jangan berasa, jadi orang Kristen aman-aman wae. Kita harus curiga kalau kita aman-aman wae. Apa benar kita udah Kristen yang Tuhan kehendaki? Sekali kelak kita akan diuji. Tapi yakinlah dengan kepercayaan kita, dengan iman kita kepada Injil, kepada Kristus, kita tahu kita akan muncul sebagai pemenang. Amin. Kita tidak bisa memang mengandalkan diri kita sendiri untuk ujian ini. Kita perlu bantuan Roh Kudus sebagai penolong, penasehat, penghibur. Kita perlu iman kepada Yesus Kristus supaya kita bisa melewati ujian. Keempat, ternyata hasil dari ujian ini kita akan memperoleh mahkota. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia mendapatkan upah. Ini dibilang upah, kalau firman lain dibilang mahkota. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Mau nggak orang Kristen kok gosong? Mau jadi orang Kristen gosong? Ya, kita aja kalau masak nasi goreng gosong kayaknya kita nggak pingin makan. Apalagi kita jadi Kristen gosong.
Jadi hari ini kita tahu kalau kita membangun dengan emas, perak, batu permata, kita akan mendapatkan upah. Di firman Tuhan katakan mendapatkan mahkota. Kalau kita bangun dengan rumput, kayu, jerami, boro-boro mahkota, bando aja mungkin gak dapat, malah bau gosong. Walaupun mungkin selamat, tapi menderita kerugian. Jadi hari ini kita sebagai orang percaya, sadarlah bahwa apa yang kita lakukan berpengaruh dengan kekekalan nanti. Amin. Hidup kita di dunia ini hanya sementara, betul. Berapa tahun sih? 70, 100 tahun. Tetapi apa yang kita bangun saat ini, kehidupan rohani kita, bersifat kekal. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Dasar apakah yang kita pakai? Bahan bangunan apakah yang kita pakai? Apakah kita sudah siap diuji? Firman Tuhan bertumpu pada ini. Jadi kita memang sementara di dunia ini. Kita hanya mungkin 70, kalau kuat 80, 100 tahun. Sementara 100 tahun itu enggak terasa mungkin. Tetapi apa yang kita lakukan saat ini bersifat kekal. Apa yang kita lakukan saat ini bersifat kekal. Apakah kita akan membangun dengan emas, permata, dan perak, atau kayu, rumput, dan jerami di tangan kita? Mumpung masih ada waktu. Ayo, kalau kemarin kita jadi Kristen asal-asalan, cuma memenuhi bangku gereja, tidak punya keinginan untuk melayani Tuhan. Saat ini kita ambil bagian. Jadikan Kristus sebagai pusat daripada kehidupan kita. Menjadi dasar, menjadi fondasi kehidupan kita. Dan kita siap untuk diproses. Jangan mau jadi orang Kristen yang seperti keluar dari dalam api. Menderita kerugian. Kalau kita masih punya kesempatan saat ini, ayo. Mari kita bangun. Kita bangun kehidupan rohani kita berdasarkan Injil. Kita bangun rumah tangga kita berdasarkan Injil. Kita bangun karier kita berdasarkan Injil. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, siap kita untuk membangun diri kita? Puji Tuhan. Oke. Pemusik udah ada? Firman sampai di sini, biarlah firman ini menjadi kekuatan kita. Bahwa jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Jangan menjadi orang Kristen yang mengandalkan dunia untuk kita berjalan bersama Tuhan. Tapi andalkan Kristus. Apa yang kita punya itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan juga kita harus tahu, keselamatan itu memang kasih karunia Tuhan. Kita tidak berbuat apa-apa untuk keselamatan kita. Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Tetapi firman juga mengatakan, kerjakanlah keselamatan dengan roh dan yang takut akan Tuhan. Berarti ada bagian kita yang kita harus lakukan. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Bagaimana kita meletakkan dasar Yesus Kristus dan Injil di dalam hidup kita. Dan bagaimana kita membangunnya. Dan kita siap untuk diproses. Kita siap pikul salib. Karena kita harus mengerjakan keselamatan kita. Amin. Oke, mari kita tunduk kepala. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba tahu Tuhan, logos yang hamba sampaikan tidak sempurna. Tapi Allah sendiri, Roh Kudus menyempurnakan kebenaran firman. Untuk menjadi rema buat kami semua yang ada di tempat ini. Untuk itu Tuhan, kami Tuhan rindu untuk diproses. Kami rindu Tuhan meletakkan Engkau sebagai dasar pusat daripada kehidupan kami. Dan kami tahu kami akan timbul sebagai pemenang. Kami tidak mau gosong Tuhan. Kami tidak mau jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Tapi kami mau melayani Engkau Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Hamba sudah selesai berbicara. Biar Roh Kudus menerjemahkan semua kepada kami semua. Haleluya Bapa, kami cinta Engkau Yesus. Amin. Shalom Jemaat.
Berikut Sunday Insight untuk minggu ini. Kami dengan sukacita menyambut setiap jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Fun Church Gading Serpong, baik secara onsite maupun online. Kami percaya kehadiran Anda bukanlah suatu kebetulan, dan kiranya Anda boleh merasakan kasih Kristus di tempat ini. Silahkan mengisi data diri melalui form yang tersedia di lobi, atau melalui QR Code yang tertera di layar, dan dapatkan merchandise eksklusif. Mari membawa persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop yang tersedia dan memasukkannya ke kotak di depan ruang ibadah. Atau jemaat dapat memberi melalui transfer ke rekening BCA 21492566789 atau melalui QR Code yang tertera di layar dan di balik amplop persembahan. Kiranya pemberian kita merupakan respons syukur atas anugerah dan keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Mari memberi dengan penuh sukacita. Mari terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Ibadah Raya Minggu 24 Mei 2026 akan diadakan dalam 2 sesi. Ibadah pertama pukul 8.30 pagi akan dilayani oleh Pastor Desire Rampengan. Ibadah kedua pukul 10.30 pagi akan dilayani oleh Pastor Maria Evinta. Kedua ibadah akan mengangkat tema dihidupkan oleh Roh untuk misi. Ibadah juga dapat diikuti secara online melalui YouTube channel Fun Church Gading Serpong. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar terus membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan juga menjadi dasar pertumbuhan rohani bagi anak-anak dan remaja. Minggu tanggal 24 Mei pukul 10.30 pagi, ibadah Unlimited Kids untuk anak berusia 1 hingga 11 tahun akan belajar firman Tuhan dengan tema Don't Be Afraid. Di jam yang sama, ibadah Unlimited Teens untuk anak usia 12 hingga 16 tahun dengan tema Not the End. Mari mendukung pertumbuhan rohani anak-anak melalui doa dan ibadah. Gereja akan mengadakan kegiatan Outing Unlimited Kids dengan tema Family Adventure Day pada hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 8.30 pagi yang bertempat di Scientia Square Park. Jemaat dapat mendaftar ke PIC yang bertugas dengan biaya kontribusi sebesar 100.000 per orang. Kegiatan ini diadakan sebagai momen kebersamaan antara guru sekolah minggu, anak-anak, dan orang tua untuk membangun relasi yang lebih dekat. Authentic Community akan diadakan pada Minggu 24 Mei 2026 pukul 1 siang yang berlokasi di KFC Paramount Serpong. Komunitas Injil atau KOI Jumat 22 Mei 2026 pukul 7 malam di Oma Encim, Gading Serpong. Gereja membuka pelayanan pastoral yang meliputi sakramen baptisan, penyerahan anak, dan pemberkatan pernikahan. Bagi jemaat yang rindu dilayani, dapat menghubungi sekretariat gereja. Bagi jemaat yang rindu dilayani dan membutuhkan dukungan dalam pergumulan yang sedang dihadapi, gereja rindu untuk berjalan bersama Anda. Silahkan mengisi form doa melalui QR Code yang tertera di layar atau di meja registrasi di lobi. Setiap kita dipanggil untuk menjadi bagian dalam membangun tubuh Kristus. Kami mengundang setiap jemaat untuk terlibat dalam pelayanan di Fun Church Gading Serpong. Bagi jemaat yang rindu melayani di bidang-bidang yang tersedia, silakan menghubungi nomor sekretariat gereja. Tetap terhubung dengan kami melalui WhatsApp gereja di 0819 681 386. Follow akun Instagram gereja @funchurch.gadingserpong serta subscribe YouTube channel Fun Church Gading Serpong untuk mendapatkan informasi terbaru seputar gereja. Sekian Sunday Insight untuk minggu ini. This is our church. This is our home. Menjadi kuat dalam Injil, membangun dengan Injil. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan kita mengucap syukur apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kita. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Hari ini lewat kebenaran firman Allah yang kami dengar, yang kami terima Tuhan. Yang kembali mengajarkan kami bahwa dasar di atas segala sesuatu dalam hidup kami adalah Kristus.
Dan biarlah dalam hidup kami ini, kami membangun atas dasar itu Tuhan. Dan bahkan kualitas yang kami bangun adalah kualitas yang diinginkan oleh Tuhan, supaya ketika hidup kami diuji, kami menjadi orang-orang yang menjadi pemenang bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Kristus yang sudah bekerja di dalam dan melalui hidup kami. Hamba berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, Pastor Jen Ribu Tuhan. Biar Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan urapan. Bahkan dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam perkuliahan, apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau yang tolong, Engkau yang terus pimpin, Engkau yang terus buka jalan. Dan biarlah hidupnya terus memuliakan nama Tuhan. Bahkan bagi setiap kami Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa, bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, hamba berdoa Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang berkuasa itu, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, bahkan menyatakan kehendak-Mu atas setiap pergumulan yang sedang digumuli oleh setiap umat-umat-Mu Tuhan. Dan biar kami tetap mengarahkan hidup kami kepada Kristus. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami akan membawa setiap persembahan kami kepada Tuhan sebagai respon syukur kami atas apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami, atas karya Tuhan yang terbesar yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami, menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan, sukacita damai sejahtera dari Roh Kudus yang terus menyertai setiap kita mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Pulang dan pergilah untuk terus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah usaha pekerjaanmu, di tengah-tengah pendidikanmu, di tengah-tengah hidupmu. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima segala berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara bisa ambil satu sejenak. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita.